Kamu introvert dan nggak tahu gimana caranya biar bisa diterima di banyak lingkungan pertemanan. Halo teman-temanku, hari ini aku akan membahas topik baru di mana topik ini cukup seru untuk dibahas. Karena ini adalah topik yang banyak ditanyain teman-temanku ke aku juga. Coba yang pertama yang kalian harus lihat adalah wajah aku. Hmm? Lihat wajah aku, wajah yang seperti ini, apakah wajahku wajah orang introvert, ambivert, atau extrovert? Di real life kehidupanku, aku bukan orang yang seperti ini yang bisa ngomong dengan nada seperti ini, dengan sedikit kadang melawak-lawak dikit. Aku nggak kayak gini di real life kehidupan. Dulu aku adalah orang yang sangat introvert, bahkan untuk ngomong nyapa temen aja tuh nggak berani karena takut salah. Dan alhamdulillahnya semakin dewasa punya kepercayaan diri yang lebih dan sampailah di titik ini. Sebelum aku kasih tahu gimana caranya bisa diterima di banyak lingkungan, sebenarnya tuh diterima di banyak lingkungan tuh maksudnya gimana sih? Diterima di banyak lingkungan itu maksudnya kamu nggak harus jadi pusat perhatian di situ. Kamu nggak harus jadi orang yang cerewet. Tapi kamu ketika di lingkungan itu, kamu bisa merasa nyaman dan orang-orang di situ juga merasa nyaman dengan keberadaanmu. Banyak banget teman-teman aku juga dan kamu juga mungkin adalah orang yang overthinking. Aku ngerasa aku adalah orang yang introvert kak, makanya aku nggak berani bergaul. Orang-orang yang introvert tuh juga bisa kok punya banyak lingkungan pertemanan. Walaupun mereka nggak harus banyak ngomong, tapi mereka tetap bisa punya teman banyak dan di mana-mana dan selalu diterima dimanapun dia berada. Kalau kamu bisa membawakan vibes yang seperti itu, bisa membuat orang menjadi nyaman sama kamu dan juga membuat kamu nyaman di lingkungan itu, dimanapun deh kamu mau temenan dengan siapapun, entah sama orang yang lebih tua, entah sama orang yang lebih muda, entah sama anak kecil, kalau kamu bisa membuat vibes itu, rasa nyaman itu, kamu akan sangat mudah diterima dimanapun kamu berada. Lalu gimana kak caranya? Kasih tahu dong, cepetan, kayak jangan basa-basi. Kalau ditanya gimana caranya, ada beberapa cara. Dan cara-cara ini menurut aku sangat bekerja ya di aku. Karena aku menerapkan ini ke semua lingkungan pertemanan aku. Pertama, kalian harus bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan. Karena semua orang tuh pengen didengerin. Kalau semua orang pengennya didengarkan, terus yang mendengarkan siapa gitu kan. Makanya kalian jadilah pendengar yang baik dulu. Pelan-pelan. Ketika temen lagi cerita apapun, jangan dipotong-potong kalau dia lagi ngomong. Biar dia merasa ceritanya benar-benar diterima dan didengarkan. Dengarkan baik-baik temanmu bercerita, boleh bertanya, tapi jangan malah adu nasib, adu cerita, akhirnya temen yang mau cerita sama kamu bete, besok lagi kalau ketemu kamu nggak mau cerita, besok lagi kalau ketemu sama kamu malah menjauh orangnya karena merasa nggak nyaman dengan keberadaanmu. Karena ketika ada kamu selalu menyela omongannya, atau kamu selalu mengadu nasibnya dengan diri dia, kayak gitu. Jangan jadi orang yang seperti itu. Baik-baik ya. Nah, yang kedua itu kamu nggak boleh pilih-pilih kalau berteman. Siapapun temennya, dia introvert, extrovert, atau ambivert pun, kamu harus berteman dengan dia tanpa harus pilih-pilih, tanpa harus melihat status sosial. Oke, kayak aku nih juga temanmu sekarang ya. Jangan melihat sebelah mata temannya. Kita nggak boleh milih-milih teman, karena kita nggak pernah tahu teman mana yang akan bantu kita, teman yang baru sekelebat lewat itu atau teman yang udah lama banget sama kita. Yang ketiga, kamu harus memberikan vibes yang fleksibel. Jadi ketika aku lagi ngobrol sama orang yang lebih tua daripada aku selalu berusaha menempatkan diri aku sebagai adik dia atau anak dia. Kalau misalkan beliau itu sudah sepuh gitu ya, mbah-mbah atau ibu-ibu atau bapak-bapak, aku tuh menempatkan diri aku seakan aku tuh anak beliau gitu. Biar
beliau tuh merasa kita tuh anak dia. Jadi kalau ngomong sama kita tuh kayak sedang ngasih tahu anaknya gitu loh. Nah, aku selalu membangun vibes kayak gitu ke orang yang lebih tua daripada aku. Kalau sama orang yang lebih muda, kayak misal adik tingkat aku, atau ponakan aku, atau murid-murid aku, atau temen aku yang lebih muda, aku selalu menempatkan diri aku tuh kayak bestie buat mereka. Jadi aku nggak pengen mereka merasa aku tuh lebih tua banget dari mereka sampai mereka tuh sungkan kalau ngomong sama aku. Makanya aku kayak kalau sama mereka kayak, ih parah banget aku nggak diajak gitu ya, gitu ya. Oh aku nggak diajak gitu ya, parah banget gini, gini. Yang vibes-vibes kayak kita tuh seumuran gitu loh, biar mereka juga merasa nyaman dan gak sungkan. Jadi teman-temanku entah dia lebih tua daripada aku, lebih muda ataupun setara usianya, aku punya perlakuan khusus untuk mereka biar mereka selalu merasa nyaman ketika ada aku dan mereka nggak merasa aku adalah ancaman untuk mereka. Yang keempat adalah kalian harus memiliki vibes positif. Kalian tuh harus punya energi yang netral dan positif. Ketika ada teman kalian yang sedang berdebat argumen, sedang musuhan, marah-marah, kalian harus netral. Jangan membela satu pihak aja. Kalian juga harus menenangkan kedua belah pihak. Beri penjelasan baik-baik, dia tuh maksudnya gini nggak kayak gitu, ih kamu ini tuh tadi bilangnya gini gitu. Kayak jadilah penengah, jadilah orang yang memiliki vibes yang netral dan positif. Nah itu dia yang aku lakukan, cara-cara aku biar bisa diterima di banyak lingkungan sampai detik ini. Alhamdulillahnya aku selalu dapat teman-teman yang baik. Jangan lupa yang terakhir deh, yang terakhir kalian harus selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah aku teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang baik sama aku, biar aku juga selalu menjadi orang yang baik. Kelilingilah aku dengan orang-orang yang baik itu. Ya, pokoknya kayak gitu. Itulah topik hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Video ini aku buat dengan tujuan memotivasi teman-teman yang pengen mulai berkembang, pengen mulai membuka diri untuk berteman dan mengepakkan sayapnya semakin lebar gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Semua yang aku share di sini itu atas pengalaman pribadi aku. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Kita bahas topik apa lagi ya? Keresahan apa lagi yang harus kita bahas? Bye. Thank you.